Renungan Minggu Biasa ke-29 tahun C. Tekun berdoa dan bermisi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya membuka renungan ini, saya ingin bertanya dahulu. Siapa yang bulan Rosario ini sampai tanggal 19 Oktober ini Rosarionya terus nggak pernah bolong? Kalau saya sih enggak ya. Jarang sekali saya berdoa Rosario sepanjang umur saya. Bukannya apa-apa, kadang kalau saya berdoa, saya tuh suka bingung sendiri, suka rancu saat menyampaikan wujud permohonan saya. Suka salah ngomong atau gimana lah. Yang seolah-olah saya sepertinya kok memohon kepada Bunda Maria. Padahal kita tahu, orang Katolik itu tidak memohon kepada Bunda Maria, tidak menyembah Bunda. Orang Katolik hanya meminta didoakan oleh Bunda Maria, minta tolong untuk menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, mohon penyertaannya dan sebagainya. Seringkali saya ngomong, Bunda, aku mohon sesuatu, entah rezeki, kemudahan, berkat, dan sebagainya. Sering juga saya berkata, Bunda, kabulkanlah doaku. Yang dimana itu salah atau kurang tepat. Sampai kadang saya berpikir, kenapa harus berdoa kepada Bunda Maria melalui perantaraan Bunda Maria kalau Bunda tidak bisa mengabulkan? Kenapa nggak langsung aja berdoa kepada Tuhan Yesus? Doa Rosario itu pada dasarnya adalah doa yang karakternya kontemplasi, yang artinya renungan. Kita diajak untuk merenungkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus. Hanya saja karakter doa Rosario yang sekarang ini berubah dari doa Rosario yang karakternya kontemplasi atau renungan menjadi doa yang karakternya permohonan. Jadi kelihatannya kalau kamu mau minta sesuatu, berdoalah Rosario. Berdoalah Rosario setiap hari selama bulan Rosario. Berdoalah sering-sering, karena nanti pasti atau semoga Tuhan mengabulkan. Apakah salah berdoa Rosario minta sesuatu? Tentu tidak salah, cuma kurang tepat. Karena kita akhir-akhir ini memohon atau wujud doa itu biasanya ada setelah peristiwa, disambung permohonan, atau letaknya di tengah peristiwa. Nah, di sini letak ketidaktepatannya. Maka banyak romo atau pastor yang menyarankan, kalau ada yang berdoa Rosario seperti itu, tolong diingatkan. Permohonan atau intensi doa masih boleh dilakukan nanti setelah selesai doa Rosarionya atau di awal sekalian, bukan diselipkan di tengah-tengah peristiwa. Kembali ke renungan hari ini. Kenapa saya membahas sedikit tentang Rosario? Selain karena ingin memberikan sedikit katekese. Karena seperti itulah permenungan kita pada bacaan Injil hari ini. Hari ini Yesus tidak cuma menekankan pentingnya berdoa, tapi juga pentingnya ketekunan dalam berdoa, termasuk berdoa Rosario sepanjang bulan Rosario. Untuk itu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan kepada para muridnya tentang seorang janda yang diperlakukan tidak adil. Janda itu pun meminta kepada hakim untuk membela haknya terhadap lawannya. Awalnya hakim menolak perkara janda itu. Tapi karena janda itu terus-menerus datang dan menyusahkan hakim itu, dan hakim itu khawatir kalau janda itu menyerangnya, kalau dia tidak mengurus perkaranya, maka hakim itu akan membenarkan janda itu. Melalui perumpamaan ini, kita diajak untuk bertekun dalam doa. Kita tidak boleh berputus asa dan langsung berhenti ketika kita merasa bahwa doa kita tidak dikabulkan. Sebaliknya, kita harus tetap berdoa,
sebab Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Karena sejatinya Tuhan mengabulkan doa kita itu dengan 3 cara. Pertama, langsung mengabulkan doa kita. Kedua, menunda dan menunggu saat yang tepat untuk mengabulkan doa kita. Ketiga, mengabulkan dengan mengganti sesuatu yang lebih baik menurut Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dewasa ini banyak orang yang tidak menganggap doa sebagai jalan keluar dari setiap kesulitan hidup yang mereka hadapi. Itulah sebabnya gereja makin lama makin sepi, makin ditinggalkan. Orang bekerja nggak henti-hentinya, nggak ada waktu istirahatnya. Bahkan di hari Minggu pun tetap kerja. Orang-orang zaman ini menganggap semua bisa diselesaikan dengan kemampuannya sendiri. Bahkan kalaupun butuh bantuan, orang zaman sekarang lebih percaya kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh, kita sakit darah tinggi, diabetes, jantung, kanker, dan sebagainya. Selama ada uang, kita bisa sembuh dengan mencari pengobatan terbaik, dokter terbaik, dan obat terbaik. Atau kalau kita ada persoalan yang tidak bisa kita jawab, kita tinggal tanya aja ChatGPT. Minta tolong AI. Cari referensi di Google. Cari tutorial di YouTube dan sebagainya. Seolah-olah kita tidak lagi membutuhkan Tuhan. Semua bisa kita selesaikan sendiri. Hati-hati ya, karena dengan demikian kita sudah jatuh ke dalam dosa kesombongan. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dan justru karena itu agama masih punya peran penting. Karena dia mampu memberikan makna kepada kehidupan. Seperti seorang janda pada Injil hari ini. Kita harus selalu terus-menerus menyampaikan permohonan kita kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, doa mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan Allah. Betapa mudahnya kita melupakan Allah, terutama ketika kita mengalami kegembiraan atau sukacita di dalam hidup. Kita cenderung percaya bahwa keberhasilan hidup bukan karena campur tangan Tuhan, melainkan karena ketekunan, kerja keras, dan disiplin kita sendiri. Bahkan sangat banyak contoh orang yang sukses, orang kaya, orang yang berhasil, tapi kehidupan menggerejanya, kehidupan doanya sangat kurang. Bahkan ada orang yang workaholic, yang bekerja tidak ada henti-hentinya, 24 jam dalam seminggu. Bahkan waktu untuk Tuhannya, waktu ke gerejanya juga diabaikan. Tapi apakah dia bahagia? Mungkin bahagia kelihatannya. Tapi nggak tahu aslinya, nggak tahu dalamnya. Siapa tahu keluarganya berantakan, nggak punya anak, penyakitan. Kita semua nggak tahu. Dan kalau udah begitu, udah jatuh, siapa yang diingatnya? Balik-baliknya ke Tuhan lagi. Doa lagi. Orang kadang nunggu susah dulu baru doa. Mau minta sesuatu dulu baru berdoa. Jarang ada yang berdoa dengan tulus, tekun, bersyukur atas semua berkat yang diberikan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Minggu ini gereja juga merayakan hari Minggu misi sedunia. Kita diajak merenungkan panggilan kita sebagai pengikut Yesus. Bertekun dalam doa, berpegang pada sabda Allah, dan dengan itu menjadi saksi iman di tengah dunia. Dalam Injil, Yesus menegaskan pentingnya doa yang tekun dan pantang menyerah. Melalui perumpamaan tentang janda miskin yang memohon keadilan, jika seorang hakim saja akhirnya luluh karena ketekunan seorang janda, apalagi Allah yang penuh kasih setia. Dia pasti mendengarkan doa umatnya. Di hari Minggu misi ini kita diingatkan pula bahwa doa dan sabda bukan hanya untuk diri kita, tapi harus mendorong kita keluar
untuk mewartakan Injil melalui kata-kata dan perbuatan nyata. Semoga kita semua semakin setia berdoa, tekun mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan, serta berani mewartakan Kristus dalam hidup kita. Amin. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.